Jarang mengenai banyaknya kejadian perampokan atau juga pelecehan seksual yang terjadi di JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang khususnya di DKI Jakarta. Pagi hari ini kita sudah kedatangan seorang Kombes Pol Muhammad Iqbal dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dan juga Ibu Sri Nur Herwati dari Komisioner Komnas Perempuan. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Pak, saya mau tanya ke Pak Iqbal ini. Dari update kasus yang kemarin ini, yang hari Sabtu kemarin ada terjadi perampokan dan juga pemerkosaan di salah satu JPO di Jakarta. Saya baca informasinya sudah diketemukan identitas pelakunya. Bagaimana update-nya, Pak? Nah, ini yang harus dikoreksi dulu. Ya, kalau ditemukan identitas, kami lebih mudah melakukan upaya paksa penangkapan. Kami menemukan ciri-ciri. Ya, ciri-ciri itu kami dapat dari beberapa keterangan saksi. Yang kami dapat juga adalah jejak-jejak. Kita namakan DNA itu. Ya, jejak-jejak kaki, jejak tangan, dan lain sebagainya. Yang kami duga ada tetesan-tetesan sperma. Dan ini harus diolah dulu, sehingga nanti ketika kami melakukan upaya lebih mengerucut kepada satu orang diduga tersangka, kami akan dapat membuktikan secara saintifik, ilmiah dan tidak terbantahkan bahwa dialah pelakunya. Jadi sampai saat ini kami belum menemukan identitasnya. Kami menemukan ciri-ciri, beberapa perawakan, berkulit apa dan lain sebagainya. Tunggu saja, tim kami sedang bekerja. Beberapa alat bukti yang sudah kami temukan, yang kami kumpulkan, ini menjadi strong point bagi kami untuk melakukan pengungkapan kasus ini. Satu lagi, bahwa keterangan saksi kunci itu sangat berperan, yaitu korban. Tapi korban sekarang lagi di konseling, Bu. Lagi juga kami lakukan pendekatan, tidak boleh juga kita memaksa. Nanti kalau misalnya korban sudah tidak trauma lagi, sudah lebih kooperatif dengan kami akan menggali keterangan sedalam-dalamnya. Oke, Pak Iqbal, ini kan tapi bukan kejadian pertama begitu ya, Pak? Ada kekerasan, ada pencurian di JPO seperti ini. Nah, dari kejadian-kejadian yang sudah, apakah pelaku ini memang sudah langsung ditindak dengan benar sesuai dengan hukumnya, Pak? Jelas, kita tindak sekeras-kerasnya sesuai dengan bukti yang kami dapat. Beberapa pelaku sudah kami tindak ya, proses peradilan pidana sudah kami ajukan. Nah, tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku yang ada sekarang ini kelompok-kelompok itu juga. Nah, tidak bisa saya sampaikan di sini. Taktis dan teknis penyelidikan kami itu juga menjadi salah satu senjata kami untuk menangkap yang diduga pelaku yang ada di Lebak Bulus ini. Gitu. Kalau misalnya berbicara mengenai JPO di Jakarta, Pak, apa semua JPO di Jakarta ini rawan? Padahal kan maksudnya itu adalah sebuah sarana umum yang setiap hari orang lalu lalang, baik laki-laki maupun perempuan. Begini, dalam teori kriminalitas ada 3 penyebab terjadinya kejahatan itu. Yang pertama ada niat, ya, niat daripada pelakunya. Yang kedua ada kesempatan, ya kan? Terus yang ketiga ada rentan korban. Nah, maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah JPO di semua Jakarta rawan atau tidak, kami kepolisian selalu tidak mau underestimate. Kami akan petakan semua JPO itu rawan, sehingga kami harus melakukan tindakan-tindakan pencegahan di situ. Berupa patroli, berupa juga teman-teman kami reserse, intelijen juga memantau secara undercover di situ, siapa sebenarnya pelakunya dan lain sebagainya. Maka dari itu kami samaratakan rawan, tetapi ya pelaku selalu melihat 3 itu. Mereka punya niat, tetapi kesempatan tidak ada. Rame dia tidak mungkin. Nah, hari Minggu kejadian waktu yang di Lebak Bulus ini baru terjadi ini, itu adalah waktu sepi. Sepi, tidak ada orang satupun. Terus memang JPO-nya kan tinggi tuh. Nah, dia melihat kesempatan itu dan ada korban yang rentan. Siapa itu? Ada seorang perempuan. Nah, ini yang menjadi niatnya tergerak. Tapi kalau kesempatan dan rentan korban tidak ada, mereka tidak akan mau begitu karena takut ketahuan mereka. Nah, gitu, walaupun ada niat yang sangat besar. Maka dari itu untuk menghilangkan semua teori kriminalitas yang tadi, kejahatan yang saya sebutkan, polisi selalu melakukan langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah preventif, begitu, selain penegakan hukum. Oke, baik. Ibu Sri sendiri dari Komnas Perempuan, bagaimana melihat kejadian ini, Bu? Berbicara tadi Pak Iqbal bilang mengenai kesempatan. Apa sih yang harusnya dilakukan perempuan gitu untuk meminimalisir kesempatan itu?
Ya, sebenarnya kan Komnas Perempuan ini sebagai lembaga HAM independen ya, yang tugasnya untuk memantau dan mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kita mendapatkan pengaduan dan itu pun karena korbannya berani mengadu. Artinya catatan yang dibuat Komnas Perempuan ini sebagai fenomena gunung es. Banyak korban yang tidak mengadu. Nah, dari catatan tersebut nampak bahwa kasus kekerasan seksual itu cukup tinggi. Setiap 2 jam ada 3 korban yang menjadi setiap 2 jam, Bu? Setiap 2 jam. Oke. Dan hampir 45% ya kasus kekerasan seksual itu mendominasi di setiap situasi apapun, situasi konflik, pekerja migran, kemudian juga di wilayah publik, di wilayah domestik, cukup tinggi. Nah, artinya apa kalau kita lihat kekerasan seksual ini menjadi kekerasan yang merupakan kejahatan kemanusiaan yang menyerang siapapun, dimanapun, bahkan pelakunya paling banyak adalah orang yang kita kenal. Nah, kekerasan seksual yang terjadi di wilayah publik ini juga menjadi catatan penting karena DKI ini sudah berulang ya Pak. Dan saya kira kita penting untuk segera mendorong dilakukannya tindakan pencegahan. Nah, kalau dari Komnas Perempuan sendiri, Bu, apa upaya yang dilakukan untuk mendorong pencegahan itu? Saat ini kita sedang mengupayakan untuk mengadvokasi DPR RI untuk memasukkan RUU penghapusan kekerasan seksual yang sudah disiapkan oleh Komnas Perempuan masuk di dalam prolegnas long listnya 2015-2019 dan prioritas 2016 karena sudah daruratnya Pak. RUU ini diharapkan juga melakukan tindakan pencegahan termasuk juga perlindungannya, kemudian bagaimana proses acara peradilan pidananya, bentuk pemidanaannya, bahkan sanksi tambahan berupa rehabilitasi untuk pelaku agar tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Dan yang sangat penting adalah pemulihan korban. Karena hukum yang ada sekarang ini tidak cukup menjangkau ya Pak untuk pemulihan korbannya. Dan dari 15 bentuk kekerasan seksual yang kita temukan hanya ada 3 yang bisa dijangkau dengan hukum yang ada sekarang ini. Oke, kita kembali ke Pak Iqbal ya. Tadi kan sudah dijelaskan kalau dari Komnas Perempuan ada usulan untuk pembuatan RUU tersebut. Kalau misalnya dari kepolisian sendiri Pak, apa tindakan selanjutnya untuk preventif ke depannya? Begini, ini menarik data yang disampaikan Ibu tadi bahwa setiap 2 jam sekali Bu ya, ada 3 korban kekerasan seksual. Dari data yang kami dapat memang yang kami miliki bahwa kekerasan seksual ini akhir-akhir ini meningkat lah ya, walaupun tidak signifikan meningkat. Yang melapor kepada polisi dan kami mengetahui hal itu on the spot. Ya. Nah, ini sebenarnya menurut kami kepolisian memang bertugas untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum tentunya. Kalau sudah terjadi memang domain kami untuk segera menjamin kepastian hukum, menjamin rasa tentram dan damai masyarakat agar pelakunya dapat kami ungkap walaupun tidak mudah melakukan pengungkapan kasus itu. Butuh kejelian dan butuh militansi daripada teman-teman kami reserse. Nah, tetapi sebenarnya hal ini menjadi wake up call, menjadi alarm bagi semua stakeholder Bu, semua. Karena kekerasan seksual ini kan sekarang teorinya kalau yang sekarang temanya yang kita angkat adalah di area publik, terbuka, JPO, gitu ya. Dan memang tindak pidana, kriminalitas, street crime, dia selalu mencari area publik, selalu itu teori kriminologinya. Tetapi untuk kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, ini dia memilih area publik yang tertutup, bahkan tidak ada yang melihat. Dia paham itu pelaku itu. Dia pasti memilih kesempatan yang dia lakukan besar sekali. Nah, maka dari itu stakeholder harus betul-betul meningkatkan kepedulian. Seperti apa? Misalnya semua untuk pencegahan ke depannya begitu Pak. Semua unsur-unsur terkecil saja, guru, ya, para wali murid, orang tua, dan lain sebagainya juga peduli tentang bagaimana pencegahan. Nah, kami Polda Metro Jaya sudah memulai itu. Mbak mungkin ingat waktu menjadi trending topik ada mayat dalam kardus, gitu ya di Kalideres. Nah, itu
alhamdulillah tim kami sudah menangkap pelakunya dan sekarang sudah kami selesaikan berkasnya dan segera dalam proses pengiriman. Nah, tetapi maksud kami sudah melakukan kampanye bahwa ini adalah ruang area aman terhadap anak. Oke, gitu berarti. Nah, maka dari itu semuanya juga harus bangun, bukan hanya kepolisian saja. Oke, berarti dari pihak keluarga juga, dari pendidikan moralnya juga ya Pak semua stakeholder. Oke, baik. Kalau dari Ibu Sri sendiri, apa kira-kira upaya pencegahan mungkin yang dilakukan dari si perempuan itu sendiri, Bu? Mungkin kan kalau kita runut kejadiannya itu ada yang kejadiannya di pagi hari, ada yang kejadian sore hari, jadi seperti sudah semakin tidak mengenal waktu rawan gitu, Bu. Ya, selama ini kan selalu dibayangkan gitu ya, yang jadi korban kekerasan seksual itu hanyalah perempuan yang berrok mini, hanya yang berpakaian seksi gitu ya. Nah, fakta mematahkan itu semua. Korban anak-anak tinggi. Kemudian perempuan yang berpakaian sopan menurut masyarakat pun juga rentan mengalami. Bahkan ibu rumah tangga, pedagang, semuanya rentan. Artinya memang kekerasan seksual ini kan lintas batas. Nah, pencegahannya adalah terutama di tingkat pendidikan kita sendiri. Kesetaraan gender itu menjadi alat utama. Karena apa? Kekerasan seksual ini terjadi akibat ketimpangan relasi. Jadi pendidikan kita yang meletakkan perempuan subordinasi dari laki-laki itulah yang kemudian berkembang dan pada akhirnya seolah-olah nih ya dibenarkan. Karena apa ya, perempuannya yang memancing dan sebagainya. Mitos itu sudah tergusur, sudah tidak berlaku lagi dengan fakta yang ada. Maka salah satunya adalah soal perbaikan di tingkat pendidikan kita sendiri yang memperlakukan laki-laki setara dengan perempuan. Penghormatan terhadap hak perempuan ini juga harus mulai ditingkatkan. Artinya tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab para tokoh masyarakat kita juga harus mengacu pada bagaimana perubahan pola pikir dan tingkah laku sehari-hari yang menghormati hak perempuan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak Pak Iqbal. Sama-sama. Berarti kita butuh dukungan dari segala pihak Satu lagi, ya Pak Mbak, ya? sebenarnya Apa? ini kan mulai kemarin tanggal 25 November. Kalau secara internasional itu sampai 10 Desember merupakan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Saya mengajak semua pihak untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Hentikan kekerasan untuk perempuan pasti ya. Terima kasih banyak Pak Iqbal, terima kasih banyak Ibu Sri. Semoga kasus ini tidak terulang kembali dan kami sangat membutuhkan bantuan dari kepolisian sendiri Pak untuk membantu mengamankan masyarakat Indonesia. Baiklah, usai